Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu illa kama yada'u ahadukum isba'ahu fil yam, tidak lain kecuali seperti seorang yang meletakkan jarinya, satu jarinya fil yam, di lautan, bukan di gelas ini jemaah. Dia lihat yang tersisa di tangannya apa? Satu tetes, dua tetes. Ini dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang. Sedangkan akhirat itu samudra, jemaah. Tapi ya karena menggoda, kadang-kala kita tergoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilayna arwahana wa afana fi ajsadina wa adina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan memperkenankan kita untuk mengingatnya. Nikmat Allah yang agung adalah nikmat tatkala seorang hamba tahu dengan penciptanya, mengenalnya, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua orang bisa datang ke rumah Allah di saat pagi hari. Zuhur mudah, asar pun demikian, maghrib tidak terlalu berat. Kata Nabi SAW, athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, ana pernah ke masjid ini. Iya pernah. Kapan masjid? Mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika masjid ini kecil ya. Sampai sekarang tetap. Tapi alhamdulillah jemaah. Baik, sebelum kita mulai kajian, anak kepingin tahu antum ini siapa nama yang di kiri antum? Yang di kanan antum? Oh tahu, kalau yang kanan, yang di kiri nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Orang lain ya. Masya Allah. Kasihkan hadiah yang antum nggak kenal sama dia. Buat yang nggak kenal ya. Masya Allah. Kenalan sekarang. Kenalan sekarang. Loh. Tapi jemaah, sebelum anda mulai, antum kenalan dulu dengan yang kanan kiri antum. Tanya namanya, dari mana, apa profesinya. Nah, ini buat antum. Loh, itu kasihkan ke dia. Nah, yang di bawah juga seperti itu jemaah ya. Sudah. Dapat pahala apa seorang ketika berjabatan tangan dengan saudara? Terhapusnya dosa. Jabat tangan. Makin lama. Kalau sebentar nggak dihapuskan? Kadarnya. Hah? Oh gitu. Kalau gitu anak kasih buku yang kecil aja. Nah, iya, berguguran seperti apa? Betul, seperti tadi. Berguguran seperti apa? Seperti daun yang berguguran. Seperti daun pohon yang berguguran. Cuma kita kadang-kadang meremehkan hal itu.
SAW mengatakan, ma min muslimaini iya, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daun pohon itu, berguguran dosa kita. Tapi ternyata yang terjadi sama kita itu bersalaman eksklusif. Karena memang kayak gitu kelihatan. Keluar dari sandal, kalau sama yang kenal, assalamualaikum. Sama yang nggak kenal, nggak tahu ini dari kelompok mana. Subhanallah. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara, jemaah. Cuma itulah kehidupan dunia, jemaah. Ahibati fillah. Di surat Thaha di ayat 131 Allah Azza wa Jalla berfirman, karena dunia ini menggoda dan Nabi kita Muhammad kesenangan dunia ini, Allah memberikan arahan kepada nabinya, dan arahan ini tentunya lebih buat umat. Engkau jangan memandang kepada siapa? Kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan dunia. Kita kan sering lihat ada mobil bagus lewat, Masya Allah, motor lewat, Masya Allah, dan iklan-iklan dunia itu muncul di HP kita. Iklan HP, makanan, iklan pakaian, iklan sepatu, kenikmatan-kenikmatan dunia. Naftinahum fi, kami memberikan itu kepada mereka sebagai bentuk fitnah buat mereka, ujian buat mereka. Katakan, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki dari Tuhanmu itu rizki yang Allah akan berikan. Surga Allah, pahala ganjaran yang sudah disediakan itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Antum kebayang punya Bintaro, Bintaro semua milik antum. Jadi orang kaya nggak antum? Semua Bintaro milik antum, orang semua sewa sama antum. 2 rakaat nggak merasakan itu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi. Kalau bicara dunia dan isinya, Nabi SAW pernah mengatakan, man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, tempat tinggalnya bisa tenda, tempat tinggalnya bisa kos-kosan. Allahu Akbar. Bicara aman ini, saudara-saudara kita di Palestina sana kehilangan nikmat aman. Jadi kalau bicara tingkatan nikmat itu, yang paling rendah itu harta. Di atasnya ada nikmat sehat, di atasnya lagi ada nikmat aman, kemudian yang paling tinggi nikmat iman. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina sana. Tapi kita harus memperbaiki diri. Yang merasa aman di rumah, tempat tinggalnya dia, nggak harus hak milik dia. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu, bukan besok, bukan bulan depan, hari itu saja. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Dunia dan isinya diantarkan ke tempat dia, itu isinya dunia. Tapi kita kadang-kadang terpana dengan mobil terbang. Enggak, cuma cukup 3 tadi. Aman, sehat,
Iman. Punya yang dia makan. Jadi iman. Ya iman yang pertama gitu. Iya, punya yang dia makan hari itu. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan arahan kepada Nabi SAW dan kepada umatnya. Dan di dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan dunia ini, supaya kita tidak terfitnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, rasanya hijau warnanya. Orang itu suka dengan yang warna hijau, walaupun tiap hari melihat pohon hijau di depan rumahnya. Kenapa puncak itu nggak pernah sepi? Karena ada orang yang mengatakan surga itu digambarkan pohon-pohonan, taman, kebun, sungai. Ini buat orang Arab, karena di Arab nggak ada kebun. Jadi, subhanallah, dia sedang ngomong yang menyelisihi fitrahnya. Orang itu punya syahwat ke tempat-tempat yang hijau, walaupun hidupnya sudah di Indonesia. Maka itu kadang-kadang Anda bingung, kenapa macet, buka tutup di puncak. Oh, Allah sudah tanamkan kesukaan itu kepada manusia. Maka Nabi SAW menjelaskan dunia ini hulwah khadirah, manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Dan Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya, dan Dia hendak melihat apa yang kalian amalkan. Khalifah itu adalah generasi yang tergantikan. Yang sekarang punya rumah, nanti rumahnya akan ditempatin orang. Dulu juga punya orang. Seperti itu. Ada warga Bintaro yang umurnya 200 tahun. Anak kasih hadiah semuanya. Nggak ada. 150? Nggak ada. 130? Nggak ada aja. Nggak ada. Umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Terus nanti akan ada pengganti. Terus diganti dan diganti sampai kiamat terjadi. Fayandur kaifa ta'malun. Allah hendak melihat bagaimana kalian beramal. Wafattaqud dunya. Ya. Nabi SAW sama dunia. Karena memang dunia itu menggoda sama. Wah, pertama yang membuat. Maka tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya lahwun wala'ib, melalaikan dan permainan. Nggak ada yang jadi bupati serius jadi bupati, nggak, bentar. Nah, kayak gitu. Yang jadi presiden. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau bicara permainan, yang suka permainan siapa? Anak-anak. Kalau antum ajak dia ada main blok itu, Lego mah merek. Itu dunia akan hancur. Rumah yang antum build dan antum akan meninggalkan lain. Lahun itu yang melalaikan. Nah, melalaikan ini akan disebutkan orang itu lalai karena dia meninggalkan sesuatu yang lebih penting gara-gara sesuatu yang nggak penting. Orang ketika main handphone, bismillah. Orang ketika main handphone, kemudian dipanggil sama istrinya, nih bapak-bapak lagi main game. Udah laib permainan, melalaikan lagi. Dua kan? Bang, wallahi jamaah, sekarang game ini di airport. Anak kemarin lihat orang-orang main game di pojokan, dicas dia punya HP, HP-nya sekarang ada kipasnya. Bener anak lihat, Allahu Akbar, kok sampai seperti itu gitu loh. Dikasih kipas, dikasih apa dia? Ya Allah ya. Permainan dan melalaikan. Alhamdulillah ada sohibnya nih. Dia lihat, bandingkan ini terus ya. Akhirnya dia beli, bismillah. Itu lahun. Dia terlalaikan dengan sesuatu yang sebenarnya Arab Tower ya.
Terus temboknya bukan emas, ya bukanlah katanya. Cuma itu aja jangan. Orang ingin seperti itu. Nanti di surga rumahnya dan bosan misalnya. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di surga sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa manusia. Kita punya syahwat. Antum punya syahwat apa aja, Allah akan kasih. Mungkin untuk ingat sebuah hadis, telah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras. Wahai Rasulullah, di surga ada kuda enggak? Ini orang suka sama kuda. Ya kita tahu kita ini punya kesukaan beda-beda. Ada yang suka dengan mobil, dengan motor. Ada yang suka koleksi jam. Ada yang suka dengan cincin. Orang punya kesukaan berbeda-beda. Maka sahabat ini tanya, kesukaanku itu ada enggak? Soalnya dia melihat di dalam Al-Quran enggak disebutkan secara spesifik kan. Ada kuda itu. Tapi Allah sebutkan fiha ma tashtahihil anfus. Di situ ada semua yang disukai oleh jiwa. Lalu kata Nabi SAW menjelaskannya. Dan ini jamaah, adab seorang guru ya, Masya Allah. Kadang-kala muncul pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya aneh gitu loh. Tapi bagaimana guru mendengarkan lalu memberikan respon yang baik ya. Nabi SAW mengatakan, idza dakhaltal jannah atau idza udkhiltal jannah. Kalau engkau dimasukkan surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, akan didatangkan kepadamu. Ini orang suka kuda, langsung masuk surga didatangkan yang dia suka. Akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata berwarna merah. Lahu janahan, dia punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya, dia akan terbang bersamamu kemana engkau akan pergi. Subhanallah. Dari permata, sekarang permata terbesar di dunia seperti apa besar? Orang permata itu taruh di sini ya, Pak. Kemudian dia kalau lagi ngobrol sama temennya taruh di meja. Dia ingin nunjukin itu di sana jadi kuda dan terbang. Subhanallah. Makanya Allah katakan surga itu kenikmatannya nggak ada dalam bayangan manusia. Seperti apa gitu ya? Nggak pernah terbayang dalam manusia. Dilihat aja nggak, apalagi dengar cerita-cerita yang disebutkan tentang surga itu gambaran supaya antum bisa memahaminya, atau paling tidak ada gambaran sedikit yang ada nanti lebih dari semua yang ada dalam bayangan antum. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Baik, emak-emak itu sukanya apa? Baju. Makanya bajunya bapak-bapak nggak sebanyak bajunya emak-emak. Bidadari surga itu jemaah pakai baju 70 setel. Kebayang gimana pakai baju 70 setel. Anak kadangkala dapat video ya, potongan video orang yang punya tas banyak, punya sepatu banyak, punya topi banyak ya. Kemudian dia kan nggak mungkin pakai semuanya. Dia gambarkan di video itu, dia bawa semua, tasnya dia bawa ya. Kajian ditaruh semua kan gitu. Dia punya sepatu, dia pakai satu, yang lainnya diikat seperti itu. Orang punya mobil umpamanya 7, mana mungkin dia naik mobil depan, yang lainnya dikasih apa, rantai gitu kan, nggak ada gitu, nggak bisa. Bayangin di surga itu perempuan itu bisa pakai 70 baju. Gimana? Dilihat dari kanan pakai baju yang ini, dilihat dari kiri ganti bajunya, ganti. Subhanallah. Alaiha sab'una hullah, kata Nabi SAW. Yura mukhu saqiha atau saqiha, terlihat sumsum betisnya jemaah dari luar bajunya. Dari indahnya surga itu. Wala nasifuha, kerudungnya perempuan surga itu, kerudungnya aja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Allahu Akbar. Terus kenapa kita sama dunia ini begitu rakusnya, begitu berambisinya? Nabi pernah suatu hari ada sutra
yang datang ke kota Madinah. Entah itu dihadiahkan ke siapa. Akhirnya para sahabat yang ya pakaian zaman dulu dan zaman sekarang beda jemaah. Sekarang ini orang bisa punya baju puluhan. Kita juga kalau masih ingat dengan zaman penjajahan itu, orang itu pakai baju dari kain goni ya apa ya, kasar bajunya jemaah. Dan kadang dia cuma punya baju satu. Ini sahabat pada megangin kain itu, takjub mereka dengan lembutnya sutra itu. Apa kata Nabi SAW? Lamanadilu Sa'ad ibn Mu'ad fil jannah alyanu minha. Kalian tahu sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga. Baik, Sa'ad bin Mu'ad. Sebutkan 3 keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Nah, 3 ya. Hadab. Ketika meninggal dunia, harusnya Allah bergetar. Sahih. Keputusannya menyetujui keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk Bani Quraidah waktu itu. Nah, sahih. Sapu tangannya. Oh. Jangan yang tebel-tebel ya mah. Apa Allah kasih. Nah. Baik. Sa'ad bin Mu'ad udah meninggal dunia. Rumahnya sudah ditempatin orang lain. Istrinya sudah dinikahin orang lain. Selesai dunia ini jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, sapu tangannya, tisunya Sa'ad bin Mu'ad lebih lembut dari yang kalian pegang. Karena tadi kadang-kadang sahabat ini ya tadi melihat dunia ini, wah ya Masya Allah dunia ini. Pernah kejadian lagi, suatu hari Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang miskin. Bahkan dalam rumah tangganya dia hidup terkadang dengan hasil kerja istri, kerjanya serabutan. Secara ekonomi miskin, secara fisik kurus kecil, bukan gagah gitu, enggak. Suatu hari dia naik ke pohon arok, pohon siwak gitu. Siwak itu kan macam-macam, ini nama siwaknya pohon arok. Dia mau ngambilkan buat Nabi SAW. Dia naik ke atas, tahu-tahu ada angin yang menerpa. Biasa karena dia kecil, goyang-goyang, sarungnya tersingkap, kelihatan betisnya. Ketawa-ketawa sahabat ini, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, mimma tabhaku. Apa yang membuat kalian tertawa? Kalian menertawakan apa? Diam para sahabat. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah, atau min khumusati saqai. Dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu betisnya Abdullah bin Mas'ud ini kelak di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kita kadang-kadang menilai orang dengan dunia lagi. Menilai orang wajahnya, rambutnya, bajunya, sepatunya, jamnya, mobilnya. Itu penilaian kita. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabat bahwa dunia ini zailah, akan ditinggalkan. Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan, kata Allah, aku siapkan buat hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, dan tidak terlintas di hati manusia. Silahkan orang itu menghayalkan tentang kenikmatan surga. Surga lebih indah dari itu. Tadi gambarannya, perempuannya pakai baju 70. Kalau istri antum pakai baju 10, apa kata antum?
Kayaknya harus ke rumah sakit jiwa. Karena nggak bisa di dunia nikmatan itu. Makan pun kita lihat, kalau bicara makanan dunia, berapa banyak perempuan diet ini, diet macam-macam jamaah, padahal makanan itu enak. Enggak halal, enggak halal, enggak jamaah. Hal itu nikmat dunia. Antum pernah nggak ngomong sama anak antum ketika dia naik mobil-mobil, main mobil-mobilan atau apa, ini tuh, nak, insya Allah nanti di surga engkau mau minta apapun dikasih, nak, sama Allah, nak. Itu kita sampaikan ke anak kita. Ketika kita gede, lupa kita. Kita lupa. Baik, bicara adab. Kalau tadi bicara nikmat, di dunia ada adab. Ya, dia adab dunia itu ya sakit kita, ya. Mungkin ada sakit hatinya, ada orang-orang yang harus dipenjara, ada orang-orang yang tabrakan harus diamputasi kakinya, ada banyak lah. Tapi adab di dunia itu akan berhenti di suatu waktu, nggak selama-lamanya. Ya, bicara orang sakit, mati, selesai sakitnya. Ada orang yang kena kanker mungkin, ya. Ada orang yang kena stroke. Apapun penyakitnya, semua penyakit itu dengan kematian selesai. Tapi kalau bicara azab akhirat, subhanallah, dia itu kekal dan abadi. Kalau kita membaca surat Al-Ghashiyah, Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu cerita atau informasi tentang hari kiamat? Sudah datang belum? Sudah. Allah tanya jamaah, hal ataka hadithul ghashiyah. Sebagian salafus saleh kalau dengar ayat itu, naam, sudah datang ya Allah, sudah datang cerita tentang al-ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Bicara neraka, ada satu hal yang bisa kita bandingkan. Orang-orang di neraka itu dikasih minum dari air yang panas, ya. Bisa antum air mendidih antum minum langsung. Terkadang kita minum, kita pikir sudah dingin, tahu-tahu kita letakkan kembali. Tapi di neraka nggak bisa diletakkan kembali, disiramkan itu air. Ketika disiramkan, kemudian ususnya terburai, disiramkan lagi, balik lagi jangan ususnya, Allah bikin, disiramkan lagi. Makanannya dori, dari duri-durian. Di riwayat lain, di ayat lain katakan zakum. Satu tetes zakum kalau turun ke bumi ini rusak semuanya. Gimana yang itu jadi makanan? Alhamdulillah. Cuma memang dunia itu menggoda kita, lupa dengan itu. Kenapa halal haram? Ya, orang kadang-kala nggak memperhatikan lagi. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang nggak lagi peduli, ya, dari yang halal atau dari yang haram. Subhanallah, bukunya Ustaz Irwandi, harta haram, ya. Penting buat kita untuk membacanya. Apalagi seorang yang sedang jadi pengusaha, atau nggak usah jadi pengusaha, jadi pegawai pun, dia harus tahu mana yang halal yang boleh dia ambil dan mana yang harus dia kembalikan. Karena terkadang di masyarakat suap menyuap masih terjadi, tapi dengan saling ridho. Iya.
Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya di neraka, rajulun tudha'u fi akhmusi qadamaihi jamrah. Seorang yang diletakkan di telapak kakinya bara api. Ini orang paling rendah. Dia nggak masuk ke neraka. Kita tahu muslim itu yang meninggal dunia tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia masuk neraka tetap ada harapan keluar dari neraka. Oh gitu Ustaz ya? Insyaallah. Insyaallah anak insyaallah nggak syirik Ustaz, anak sudah tauhid. Ya mungkin anak masuk neraka sehari 2 hari Ustaz. Alhamdulillah jemaah. Antum tahu yang paling ringan azab itu diletakkan bara api, mendidih otaknya, dan antum akan lupa dengan semua kenikmatan. Maka jangan pernah berpikir masuk neraka. Maka doanya orang-orang soleh itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kita hidup di dunia, kita butuh ongkos, kita butuh biaya, kita minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Boleh minta harta di dunia, boleh. Boleh minta rumah, boleh. Karena memang kita hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan minta kebaikan di akhirat. Cukup? Enggak cukup. Karena kita nggak bakalan masuk surga kecuali lewat neraka. Nah, jadi ketika orang-orang di padang mahsyar, ini gambaran ya paling tidak mendekatkan kita, tapi bagaimana hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ketika orang-orang di padang mahsyar, di situ sudah dilakukan proses hisab, mizan. Kemudian setelah itu mereka akan digiring menuju ke sirat untuk ke surga. Di situ Allah bagikan cahaya. Orang-orang kafir nggak ada cahaya buat mereka. Orang-orang beriman cahayanya tergantung amalannya. Ada yang cahayanya berkedap-kedip di jempolnya. Kalau lagi hidup dia jalan, ketika mati dia berhenti. Karena di depannya ada neraka yang pada saat mereka berangkat gelap gulita. Ada yang cahayanya seperti gunung di depan. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanannya, seperti senter lah, supaya dia tahu kemana dia akan berangkat. Mereka akan melewati sirat untuk menuju ke surga. Ini bukan surga. Jadi mereka ketika melewati sirat nggak langsung ke surga, karena mereka akan ditahan di yang namanya kompor. Ada satu area yang menuju ke pintu surga. Maka doa kita, waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka, karena kita akan lewat neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan memasuki. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, itu sudah keputusan Allah yang ditetapkan. Maka para nabi ketika melewati sirat, doa mereka Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Doanya itu aja. Dan ketika sampai sirat nggak ada yang ingat sama keluarganya. Yang diingat hanya dirinya sendiri. Mana emas-emasan yang dia kumpulkan? Nggak ada, udah selesai jamaah. Dunia akan ditinggalkan. Orang yang melewati sirat ada 3 kondisi. Siapa yang nyebutkan? Itu angkat tangan dulu. Nah, fadhal. Gimana? Bukan kecepatannya. Ada yang selamat. Ada yang dikait. Ada yang kesulitan tapi selamat. Ada yang jalan terjatuh. Sahih, Masya Allah. Kirimkan kepada beliau jemaah. Nah, Anda belum dapat soal yang sulit, mau kasih yang besar-besar.
Nah, itu 3 jemaah. Najin musallam, najin makhdush. Najin selamat dan tidak terluka sedikit pun. Ya, gimana neraka yang begitu panasnya, yang menyambar-nyambar jemaah, ada pengait-pengait di sana. Kenapa doa para nabi Allahumma sallim sallim? Karena pemandangan yang mereka lihat sangat menakutkan jemaah. Nggak tahu orang selamat atau tidak, tapi ada yang selamat. Yang kedua, najin makhdush, dia selamat tapi terluka-luka. Kadang-kala dia merangkak, mungkin dia disambar api, terbakar karena dosa-dosanya, tapi dia selamat. Yang ketiga, ada yang lewat langsung jatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ingat, dalam urusan melewatin sirat ini, Nabi SAW mengatakan, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Yang lambat ketika melewatin sirat karena amalannya nggak banyak, maka nasabnya tidak akan membantu dia untuk buat dia cepat. Saya anaknya ustaz, insya Allah. Antum mau anaknya ustaz, mau anaknya kiai, mau anaknya tokoh-tokoh agama, semua akan dihisab dengan amalannya masing-masing. Itu kalau bicara azab di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Supaya kita membandingkan itu, kita jadi semangat untuk masuk surga aja. Karena terkadang sebagian kita masih terus memandang fulan sudah punya rumah, fulan sudah ini, istri kadang-kadang mengatakan, bang, kapan kita punya rumah bang? Sampai saat ini masih ngontrak. Siapa yang rumahnya nggak ngontrak? Nggak ngontrak. Benar. Agak aku dijual nanti di sini. Karena bawa keluar sana. Ini orang yang paling rendah kedudukannya di surga Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, inni la a'lamu akhir ahli nari khurujan. Aku benar-benar tahu, kata Nabi SAW. Aku benar-benar tahu, kata Nabi SAW, orang yang terakhir keluar dari api neraka. Baterainya mau habis sebenarnya. Hah? Masya Allah. Baik, anak terus ini. Aku benar-benar tahu orang terakhir yang keluar dari neraka. Artinya ini orang masuk neraka. Tadi ketika melewatin sirat, dia jatuh ke neraka. Muslim, tapi dia punya banyak dosa. Wa akhiru ahlil jannah dukhulan. Dia adalah penghuni surga yang terakhir masuk. Setelah kejadian ini, nanti dikatakan kepada penghuni neraka kekal. Nggak ada. Yang ada yang di neraka ini teriak-teriak aja, minta dikeluarkan. Rabbana akhrijna minha. Karena minta makanan kepada penghuni surga, minuman nggak boleh. Nego sama Malik. Malik ini penjaga neraka. Malik, wanadau, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak mengatakan, Malik, Malik, mintakan kepada Allah untuk memintakan kepada Tuhanmu, kata dia, agar membinasakan kita, mematikan kita. Karena biasanya orang kalau disiksa dan tidak kuat, dia kepingin mati. Sudah bunuh aku saja, gitu, yang disiksa. Di sana mereka minta mati terakhir. Malik diam. Di beberapa tafsir dikatakan Malik itu diam selama 1000 tahun. Jadi mereka teriak terus. Setelah mereka 1000 tahun teriak-teriak, Malik mengatakan, qala innakum makithu. Kalian akan tetap di sini selama-lamanya. Itu setelah semua yang mengatakan la ilaha illallah keluar. Ini orang terakhir nih, yang keluar dari neraka, terakhir masuk surga.
Rajulun yakhruju minan nari habwan. Orang ini keluar dari neraka dengan posisi merangkak, jemaah. Fayaqulullah lahu udkhul jannah. Terakhir ceritanya dia minta didekatkan sampai masuk surga. Ketika dikatakan dia masuk surga, dia melihat, ya Allah, kayaknya udah penuh surganya. Digambarkan kepada dia karena terakhir sudah. Orang kan kadang-kadang kalau datang nih, kayak masuk ke masjid sunnah ini, naik ke atas, aduh udah full gitu kan, nggak dapat tempat. Nih orang digambarkan udah full. Lalu Allah mengatakan kepada dia, engkau mau nggak aku kasih seperti raja yang paling kaya di dunia? Terus dia disuruh untuk menghayal, berangan, aku kepingin ini, kepingin ini. Udah, apa yang kau inginkan? Lalu Allah mengatakan kepada dia, fayu'tihillah dzalika wa mithlahu wa mithlahu ma'ahu wa mithlahu wa mithlahu wa qala fil khamisah anta laka hadza wa asyru amsalha. Dia dikasih berlipat ganda sampai 5 kali lipat. Lalu dikatakan sama Allah, bagimu yang seperti ini dan 10 kali lipat. Dia minta yang dia hayalkan, dia angan-angankan, sudah dikasih semuanya berlipat-lipat ganda, lalu masih dikasih 10 kali lipat. Medan perang. Dia dinikahkan dengan berapa bidadari? Ketika anak renungkan, ya, mereka kadang-kadang sampai setahun mereka. Karena bagaimana Hudzaifah ibnul Yaman dari Madinah sampai ke Azerbaijan, jemaah. Bidadari, jemaah. Maka tadi di surga sana semua tergantung amalannya. Tapi jamaah, imam itu membacanya setiap, dan juga ketika sholat Id, ya. Ayat itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Bal tu wal akhiratu khairun wa abqa. Mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih sebenarnya. Sampai ada Ibnu Katsir menyebutkan ucapan ya min dhahab yafna. Kalau dunia itu terbuat fana, wal akhiratu min khazafin yabqa. Sedangkan akhirat itu rumah-rumahnya apa semuanya terbuat dari tanah. Tapi sebentar, rumahnya, gelasnya dari emas, semuanya dari emas. Tapi cuma selama-lamanya, rumahnya dari tanah, semuanya dari tanah. Tapi selama-lamanya, orang yang berakal sehat milik mengatakan masuk ke hotel bintang 5, ya, dikatakan bapak di sini 1 tahun, ya. Atau bapak di bawah sana tuh rumah dari, ya biasa aja. Tapi orang yang berakal seharusnya memilih yang kekal, bukan masalah tanahnya, tapi kekal di sana. Lalu dia mengatakan, lakanal wajib an yu'thira khazaf yabqa. Seharusnya dia lebih mementingkan tanah yang kekal ala dhahabin yafna daripada emas yang sirna. Qala fa kaifa wal akhiratu min dhahabin yabqa. Gimana akhirat ini emas yang kekal dan dunia ini tanah yang fana, kok orang masih memilih tanah yang fana? Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dengan akhirat itu illa kama yada'u ahadukum isba'ahu fil yam. Tidak lain kecuali seperti seorang yang meletakkan jarinya, satu jarinya fil yam, di lautan, bukan di gelas ini jemaah. Dia lihat yang tersisa di tangannya apa? 1 tetes, 2 tetes. Ini dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang. Sedangkan akhirat itu samudra, jemaah. Tapi ya karena menggoda, kadang-kala kita tergoda. Barakallahu fiik, itu mungkin bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini.
Baik, masih ada hadiahnya jemaah. Apa harus dihabiskan? Enggak kan? Baik. Pertanyaannya, sebutkan apa jemaah? Anda mesti mikir juga mau nyebutin apa. Karena kitabnya Ustadzuna ya, Ustadz Abu Unayzah, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keberkahannya. Sebutkan 5 karya Ustadz Abdul Hakim. Nah, nanti nggak suka baca ini nih. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Yang keras? Menantiku hati. Oke, siap. 2, 3. Al-Masail. Arba'in Abu Unayzah. Tahlilan setelah kematian, selamatan kematian. Sahih. Ya, kira-kira gitu judulnya. Anak kasih buatan itu, Masya Allah. Dibaca itu jemaah. Kita ini bangsa Indonesia ini masih bangsa yang suka ngomong dan suka mendengarnya. Kita belum bangsa yang suka membaca. Padahal ayat yang pertama turun, Iqra, baca, bukan ngomong. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kasihkan hadiah ini buat yang paling tua ya. Nah, ya, yang 120 100 90 80 udah habis. Wallahi sahih, memang boleh jadi tinggal sedikit. 80 kurang 2 berapa umurnya Bapak? 80. Masya Allah. Kasihkan hadiah buat beliau di sana. Buat yang paling jauh. Nah, hari ini yang paling jauh kita lihat dari mana? Pondok Gede. Hah? Pasar Kemis. Hah? Enggak, yang jauh-jauh dikit. Yang memang datang kajian, bukan tinggal di sini. Ana dari Jember. Itu dulu, dari mana? Bogor. Datang kajian dari Bogor, Masya Allah. Antum? Mana? Sama Bogor jauh mana? Antum? NTT. NTND. Oh, Masya Allah. Kayaknya Bogor paling jauh lah. Silah. Yang Bogor itu. Iya, paling jauh kan? Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khair jamaah, makmurkan rumah Allah dan teruslah belajar ilmu. Dan ketika antum mulai matanya memandang dunia, berangkat ke kubur. Kunjungin orang-orang miskin. Datang ke tempat-tempat bencana. Sekali-kali antum ikut ketika ada teman-teman ngadakan apa biasanya? Yang penanggulangan bencana itu, antum daftar, anak ikut, anak mau ikut, anak pak relawan. Jadi relawan antum, bukan relawan yang digaji. Saya mau jadi relawan gitu ya. Karena ya sekalian cari fulus, bukan. Antum cari dunia lagi jadi relawan. Enggak, jadi relawan untuk melupakan dunia. Supaya antum melihat orang-orang yang akan tinggalkan selama-lamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.